Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Semoga di tahun yang baru ini menjadikan kita lebih baik dari tahun yang kemarin. Segala sesuatu yang kemarin yang belum bisa dilaksanakan, semoga bisa direalisasi untuk tahun yang baru ini. Rekan-rekanku mahasiswa semuanya, pada kesempatan ini manajemen pemasaran memasuki pertemuan yang ke-13. Sebetulnya untuk materi kuliah yang lain sudah selesai, tapi karena kita terbentur hari libur, kebetulan mata kuliah pemasaran tersentuh pada hari-hari libur, sehingga kita baru memasuki pada pertemuan yang ke-13. Baik rekanku, alhamdulillah Pak Jailani juga dalam keadaan sehat, sehingga kita mampu melakukan perkuliahan daring untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Pertemuan ke-13 manajemen pemasaran, kita mengambil materi pokok bahasan tentang komunikasi pemasaran. Sebelum kami memulai, seperti biasa, kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita mempelajari bab tentang komunikasi pemasaran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu yang pertama mengerti dan memahami tentang komunikasi. Sebelum kita nanti bicara tentang komunikasi pemasaran, mahasiswa memahami apa itu komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti dan memahami arti pentingnya komunikasi pemasaran. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami komunikasi pemasaran dalam praktek. Kalau sudah mengerti arti tentang komunikasi, kemudian mengapa komunikasi pemasaran itu penting, sehingga tujuan pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan ataupun mengomunikasikan pemasaran dalam praktek. Baik rekan-rekan, langsung kita masuk pada pembahasan. Untuk menghemat waktu, bahwa komunikasi itu diperlukan dalam segala aspek kehidupan. Pak Jailani perlu berkomunikasi dengan rekan-rekan mahasiswa dalam rangka menyampaikan materi tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Mahasiswa juga perlu berkomunikasi dengan Pak Jailani untuk menanyakan bagaimana terkait dengan materi perkuliahan manajemen pemasaran. Ketika ada kendala, mahasiswa perlu berkomunikasi dengan Pak Jailani. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa juga perlu berkomunikasi dengan teman-teman, dengan orang tua, bapak ibu, dengan saudara, mungkin yang sudah bekerja dengan kolega teman pekerjaan. Nah, komunikasi sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan. Begitu juga dalam pemasaran. Komunikasi pemasaran diperlukan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen, yang dimaknai dengan berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi, kalau saudara lihat, rekan-rekan masih saya melihat, adanya baliho-baliho, adanya leaflet, mengkomunikasikan bahwa ada produk baru misalnya. Kalau saat ini, kalau saudara bisa melihat, komunikasi pemasaran yang sangat getol saat ini adalah apa? Caleg dan calon presiden. Banyak baliho-baliho, banyak leaflet-leaflet, gambar-gambar tentang calon anggota legislatif, calon anggota DPD maupun calon presiden dan wakil presiden. Nah,
Komunikasi pemasaran itu sangat diperlukan dalam rangka apa? Untuk menjalin hubungan antara produsen atau perusahaan dengan konsumen atau pelanggan. Saya ulang, komunikasi pemasaran diperlukan dalam rangka apa? Untuk menjalin hubungan antara produsen dengan konsumen atau pelanggan. Nah, komunikasi ini bisa dilakukan secara formal dan informal. Kira-kira rekan-rekan mahasiswa sudah ada yang menjalankan atau pernah bekerja dalam pemasaran apa belum? Kalau Pak Jailani sudah sangat lama. Sejak mahasiswa dulu berpuluh-puluh tahun sebagai pemasar. Nah, komunikasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Kalau Pak Jailani dulu jadi sales buku. Ketika komunikasi formal dilakukan, kita mendatangi sekolah-sekolah, menemui kula nuwunnya kepada kepala sekolah. Kemudian kita menanyakan kaitannya pengadaan buku. Bisa dikelola kolektif oleh koperasi sekolah, bisa dikelola oleh guru masing-masing mata pelajaran. Kita lakukan komunikasi. Nah, selain itu, komunikasi juga dilakukan secara informal. Misalnya kita silaturahim mendatangi tempat guru tersebut dengan memohon izin dulu mestinya. Ada yang guru itu boleh didatangi di tempat di rumahnya, tapi ada juga yang tidak boleh didatangi di rumahnya. Disitulah komunikasi dibangun. Dalam pemasaran, komunikasi dilakukan secara formal dan informal. Salah satu bentuk komunikasi yang sederhana adalah komunikasi persuasif tentang produk, di mana komunikasi ini mendekatkan hubungan dengan konsumen tentang produk, baik menyangkut spesifikasi maupun harga. Anda pernah melihat bagaimana sales force atau tenaga sales melakukan pendekatan dengan calon pembeli. Anda bisa melihat bentuk-bentuk pengenalan produk dengan sales promotion girl atau SPG. Pakaiannya cakep, dandanannya agak menor sedikit, komunikasinya dengan merayu persuasif. Bentuk komunikasi ini salah satu bentuk dalam rangka pendekatan. Bagaimana produk itu bisa dikenal oleh pembeli? Bagaimana produk itu bisa dikenal oleh konsumen? Ada banyak bentuk komunikasi antara pemasar dengan pembeli. Kalau kemarin beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, ada malam tahun baru. Saya yakin di tempat rekan-rekan mahasiswa semuanya ada peringatan menyambut tahun baru. Di sana ada bentuk-bentuk hiburan, mungkin pentas musik, pentas kesenian yang lain, pentas wayang, atau kembang api. Di sana ada produk-produk yang dikomunikasikan dalam bentuk leaflet, mungkin sponsor, dan segala macam. Itu juga bentuk komunikasi pemasaran, di mana komunikasi pemasaran tersebut adalah mengkomunikasikan produk dengan konsumen. Di era modern saat ini, komunikasi pemasaran sangat-sangat diperlukan. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi. Anda bisa melihat HP Anda. Anda melihat berita-berita ataupun ingin melihat berita-berita gosip artis-artis atau melihat film-film, di sana muncul iklan-iklan produk. Itu salah satu bentuk komunikasi.
Ada banyak bentuk-bentuk komunikasi dalam pemasaran. Intinya adalah komunikasi pemasaran membangun hubungan, membangun jaringan antara produsen suatu produk dengan konsumen atau pelanggan. Intinya di situ. Nah, komunikasi dapat dilakukan secara formal maupun secara informal. Itu rekan-rekan mahasiswa. Sebelum kami lanjutkan, kalau seandainya ditanyakan, monggo, ada enggak? Secara umum dalam berkomunikasi ada unsur-unsur atau variabel-variabel. Ada unsur minimal, ada 4. Unsur yang pertama dalam komunikasi adalah komunikator ataupun pengirim pesan atau berita. Nah, dalam pemasaran, komunikator ini bisa 2 arah. Bisa komunikator disimpulkan oleh perusahaan atau produsen ketika kita ingin memperkenalkan produk di pasar. Tetapi sebaliknya, komunikator bisa pasar pelanggan ketika pelanggan memberikan umpan balik, feedback. Contoh, ketika kita menawarkan produk minuman di pasar, komunikator bisa dari produsen menawarkan produk di pasar. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan pelanggan? Tetapi sebaliknya, ketika misalnya pelanggan ada produk yang cacat, ada produk yang kurang sesuai, pelanggan bisa memberikan feedback umpan balik kepada produsen. Oh, produk Anda mengandung bakteri. Oh, produk Anda tidak higienis misalnya. Nah, komunikasi bisa 2 arah. Sehingga pengirim berita, pengirim pesan bisa dari produsen kepada konsumen, tetapi juga bisa sebagai umpan balik antara konsumen kepada produsen. Unsur komunikasi yang pertama adalah komunikator. Unsur yang kedua adalah pesan itu sendiri atau message atau berita, yaitu apa yang akan dikirim, makna apa yang dikirim. Kalau saya contohkan tadi, ada sales promotion girl, kira-kira pesan apa yang akan dikirim, makna apa yang dikirimkan kepada pasar, pada pelanggan. Dengan performan yang baik, dengan bahasa yang halus, pelanggan diharapkan dapat memahami makna dari yang disampaikan pesan adalah ini produk baru yang baik. Anda bisa melihat mbak-mbak SPG itu rata-rata kan penampilannya oke. Bahasanya juga halus merayu. Sehingga pesan yang disampaikan, makna yang dikirimkan adalah oh ini produk baru, produk yang baik. Dengan demikian respon masyarakat akan tahu. Respon masyarakat akan bertanya, ini bagaimana? Ini produk apa? Harganya berapa? Manfaatnya untuk apa? Itu bentuk message, bentuk berita atau pesan. Unsur yang kedua. Unsur yang ketiga adanya media, saluran. Yaitu alat yang digunakan untuk mengirim pesan tadi. Kalau saya contohkan untuk produk baru dari Mbak SPG tadi, medianya adalah SPG tadi dengan penampilan yang modis, dengan pakaian yang menarik, dengan dandanan yang menarik, dan bahasa yang menarik. Nah, media yang disampaikan, yang dipakai untuk mengirim pesan, ini seperti itu. Hampir pasti, saya belum pernah melihat, belum pernah menemui yang namanya SPG kok pakaiannya amburadul, itu enggak ada. Meskipun pakaian dibuat yang casual, tapi tetap pakaian yang baik.
Ini media. Apakah kira-kira rekan-rekan mahasiswa pernah melihat SPG pakai daster menawarkan produk? Tidak pernah. Tidak. Meskipun pakai jeans, pakai casual, kaos, tapi mesti yang menarik. Di salurannya juga yang harus baik. Dan yang keempat adalah audiens, yaitu penerima atau tujuan daripada pesan itu atau berita itu. Nah, kalau kita berkomunikasi ada 4 unsur, ada pengirim, ada pesan atau beritanya, ada saluran atau medianya, ada audiens. Dalam komunikasi pemasaran, keempat-empatnya ini memegang peranan penting untuk menuju suksesnya komunikasi pemasaran. Meskipun ini kami berikan contoh komunikasi secara umum. Begitu? Rekan-rekan mahasiswa semuanya paham nggih? Saya berharap semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan dulu silakan, monggo, kami beri waktu. Ada? Nah, sekarang kita bicara tentang komunikasi pemasaran. Kalau tadi kita bicara komunikasi secara umum, sekarang kita bicara tentang komunikasi pemasaran. Mengapa komunikasi pemasaran diperlukan? Kira-kira mengapa? Dalam suatu perusahaan itu program pemasarannya beraneka macam, beraneka warna, dan beraneka bentuk. Kalau rekan-rekan mahasiswa mempelajari bentuk-bentuk iklan satu produk di televisi, atau sekarang banyak juga di media sosial, produknya sama, tetapi cara memasarkannya berbeda-beda. Saya contohkan adalah produk air mineral. Nah, karena tujuannya sama, bagaimana kita memenangkan di pasar, bagaimana produk kita diterima di pasar, program-program masarnya berbeda-beda. Dengan demikian, bentuk komunikasi pemasarannya juga berbeda-beda. Dengan demikian, komunikasi pemasaran antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain akan berbeda-beda. Sama juga ketika rekan-rekan mahasiswa semuanya berkomunikasi dengan dosen A, dengan dosen B, dengan dosen C berbeda-beda. Ya enggak? Meskipun tujuannya sama, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan berita, dan berita itu punya makna. Kalau program pemasaran antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain berbeda, sementara tujuannya kan sama. Bagaimana produk yang ditawarkan, bagaimana produk yang dijual dapat diterima di pasar. Dengan demikian, bagaimana keberhasilan dalam komunikasi pemasaran ditentukan oleh berbagai banyak faktor-faktor yang teknis, ditentukan oleh berbagai banyak faktor-faktor yang non teknis. Yang teknis yang bagaimana? Teknis bisa diprogram. Begini. Tetapi yang non teknis ini tidak bisa diprogram. Contoh terkait dengan karakter masing-masing tenaga pemasar, sales force-nya. Terkait dengan situasi dan kondisi calon konsumen. Ini non teknis. Antara watak perilaku di orang di Jawa dengan perilaku orang-orang yang di Papua akan berbeda karena berbeda situasi sosial budayanya. Kita mencontohkan memasarkan produk air mineral. Bagaimana memasarkan produk air mineral di Jawa dengan bagaimana memasarkan produk air mineral di luar Jawa atau di Papua, di timur misalnya. Karakter budaya masyarakatnya berbeda. Sehingga faktor-faktor teknis maupun non teknis juga berbeda. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi pemasaran yang pertama adalah evaluasi.
Contoh saya tadi, Pak Jalin tadi, kita membuat evaluasi ketika target pasar kita seperti apa. Oh, di Jawa standar masyarakatnya insya Allah sudah standar di bawah di atas standar umum, baik pengalaman, pengetahuan maupun apresiasi terhadap suatu produk. Nah, evaluasi diperlukan untuk mengukur kesan baik dan kesan buruk dalam komunikasi pemasaran. Kalau saya menawarkan dengan model ini, kira-kira bagaimana ya konsumen? Kalau saya menawarkan seperti ini, kira-kira konsumen penerimaan bagaimana? Termasuk juga nilai-nilai sosial budaya yang ada. Ini perlu ada hubungan. Kalau kita tidak ada evaluasi, tahu-tahu hanya nabrak, sementara yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianut. Ini komunikasi pemasaran tidak akan berhasil. Saya pengalaman dulu ketika awal-awal saya jadi sales buku pelajaran, saya masuk pada suatu daerah yang saya kurang memahami, kurang mengevaluasi situasi yang ada. Saya datang dengan baik-baik, saya ingin menawarkan produk buku pelajaran buat anak-anak sekolah SD. Ternyata diterima seperti saya dianggap minta sumbangan. Saya berusaha untuk berlaku baik, ternyata penerimaannya beda. Karena apa? Kesalahan saya dalam melihat, menilai baik dan buruknya calon konsumen itu. Persepsinya juga kan beda. Sehingga sebelum kita menawarkan produk yang kita tawarkan, mereka sudah antipati terhadap kita. Nah, ini orang datang paling-paling minta sumbangan ini. Nah, faktor yang mempengaruhi komunikasi pertama adalah adanya evaluasi. Harus ada evaluasi calon-calon pembeli. Makanya kalau saudara lihat teman-teman SPG ingin menawarkan produk-produk baru itu mestinya di tempat-tempat orang berkerumun, di kantor-kantor, mungkin di kampus, segala macam ya. Karena dia sudah dibekali dari dalam, dari manajer sudah dibekali bagaimana membaca calon konsumen yang akan dituju. Yang kedua adalah potensinya. Di mana sifat kuat atau lemah komunikasi ini. Kalau seandainya kita ingin menawarkan produk kita, sementara produknya adalah produk alat-alat pertanian, mestinya kita berkomunikasi dengan penyuluh-penyuluh pertanian, bapak-bapak petani, ketua-ketua kelompok tani, sehingga potensinya akan kuat. Bagaimana persepsi melihat komunikasi yang kita tawarkan? Tetapi sebaliknya, kalau kita memasarkan produk-produk buku pelajaran misalnya, kok kita memasarkan kepada bapak-bapak tani, potensinya kecil. Karena mungkin hanya untuk anaknya, atau cucunya, atau keponakannya. Nah, bagaimana menilai sifat-sifat tentang produk dari segi posisi di pasar? Ini kuat atau tidak? Potensi ini harus kita lihat. Karena apa? Kalau kita salah dalam melihat potensi yang akan kita tuju, komunikasi pemasaran juga akan hambat. Bagaimana saudara menawarkan misalnya tentang IT dengan spek yang seperti ini, dengan kriteria seperti ini, tetapi yang kita tawarkan adalah bapak petani-petani di lereng pegunungan misalnya. Sekarang semua sudah melek teknologi, tetapi ketika menggunakan dengan spek yang canggih, dengan spek bagus, pangsa pasarnya bukan mereka. Potensi ini penting. Kalau tadi kita mengevaluasi setelah mana yang kita capai, potensinya seperti kondisinya seperti apa,
potensi ini juga akan menentukan berhasil tidaknya komunikasi pemasaran tersebut. Ingat, tadi di depan kita sampaikan, pemasaran komunikasi itu harus melihat bagaimana pengirimnya, bagaimana message-nya, bagaimana salurannya atau medianya, dan bagaimana audiennya. Kalau kita salah dalam membaca potensi, berarti kita tidak cermat melihat calon audiennya. Ini penting agar komunikasi pemasaran bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas yaitu sifat aktif dan pasif di mana komunikasi ini mengandung makna persepsi yang ini bukan persepsi yang tenten ya. Aktivitas dalam melakukan komunikasi punya makna. Nah, persepsinya bukan ini tertentu ini. Persepsinya tertentu bagaimana komunikasi produk di pasar. Jangan kita memasarkan, mengkomunikasikan aktivitas untuk memasarkan produk, misalnya air mineral, tetapi produknya bermasalah. Jangan sampai kita memasarkan produk tertentu, tapi produknya punya persepsi yang beda, persepsi tertentu. Contoh kemarin, ketika gerakan masyarakat bersama-sama boikot produk-produk yang pro Israel. Dan kemarin ada beberapa produk yang karena gerakan masyarakat untuk memboikot produk dari Israel, sahamnya jadi anjlok, produk yang dijual menjadi jeblok. Jadi, jangan sampai memaknai produk-produk persepsi tertentu itu saja. Sama juga misalnya kita memasarkan produk sate. Kita memasarkan produk sate babi sementara masyarakat menganggap babi adalah barang yang haram. Akan sulit. Bagaimana kita membangun komunikasi kalau masyarakat sudah menilai seperti itu? Kita beraktivitas seperti apa? Akan sulit. Atau misalnya kita ingin memasarkan produk minuman keras, produk-produk beralkohol. Sementara di sekitar itu adalah masyarakat di lingkungan pesantren. Nah, bagaimana membangun komunikasi pemasaran? Ini 3 faktor yang mempengaruhi berhasilnya komunikasi ini harus dicermati. Evaluasi bagaimana kesan baik dan buruknya. Bagaimana potensi kuat atau tidaknya. Bagaimana aktivitas aktif atau pasifnya. Agar apa? Komunikasi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan kita membangun komunikasi pemasaran. Itu rekan-rekan, kalau ada pertanyaan dulu silahkan, monggo kami beri waktu. Betul enggak? Mari, ada enggak? Kalau tidak bisa dilanjut, guys. Kemudian kalau sudah kita membuat peta, bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita melihat potensi, kemudian aktivitas yang kita lakukan, agar apa? Komunikasi pemasaran itu bisa berjalan baik. Sekarang langkah-langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendorong saluran komunikasi agar berhasil dengan baik? Tujuan daripada komunikasi pemasaran adalah membangun hubungan yang baik. Ya. Kalau hubungan terbangun bukan dengan baik, dengan demikian konsumen atau pelanggan akan membeli produk kita juga dengan tidak hanya sekali. Terjadi rebuying. Bagi perusahaan terjadi reselling. Penjualan ulang. Nah,
Kalau hubungan antara produsen dan konsumen sudah terjadi sedemikian rupa, bangunan komunikasi pemasaran sudah dibangun, sekarang kita melihat bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendorong saluran komunikasi adalah berjalan dengan baik. Di depan kami sampaikan perlu dibangun hubungan yang harmonis. Maaf ya. Perlu dibangun hubungan dua arah yang saling menguntungkan. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan yang pertama adalah menyelidiki dan menganalisa individu atau kelompok yang mempunyai pengaruh dalam komunitas. Kalau tadi bagaimana mengevaluasi, bagaimana potensi dan aktivitas, inilah yang mempengaruhi komunikasi. Sekarang langkah yang perlu dilakukan adalah menyelidiki dan menganalisa kelompok yang mempunyai pengaruh dalam komunitas. Anda bisa melihat dalam praktek, Anda melihat meskipun langkahnya adalah langkah saat ini karena tahunnya tahun politik, ya, banyak berkecimpung semua, tapi bisa dilihat dari sisi pemasarannya. Menyelidiki, menganalisa individu atau kelompok yang mempunyai pengaruh dengan harapan ketika kelompok yang mempunyai pengaruh ini sudah masuk pada komunitas kita, sudah membangun hubungan yang baik dengan produsen, orang-orang anggota di sekeliling akan mudah mengikuti pesan yang sudah disampaikan. Pak Jalani banyak sekali melakukan pelatihan pendampingan terkait UKM dan menganalisa individu yang punya sentral figur ini penting. Ini kan menjadi tambahan ataupun mungkin menjadi corong dalam membangun komunikasi selanjutnya. Kalau ketua kelompoknya sudah oke, bangunan komunikasi yang dibangun sudah yes, hubungan sudah baik, sehingga akan mempengaruhi anggota-anggota yang lain. Langkah pertama adalah menyelidiki dan menganalisa siapa toh individu atau kelompok yang berpengaruh ini, dengan harapan ketika kita nanti melakukan komunikasi pemasaran, anggota-anggota lain mempunyai multiplier efek keberlanjutan yang lebih besar. Multiplier efeknya kan luas. Yang kedua adalah menciptakan opinion leaders dengan cara menawarkan produk pada figur-figur tersebut agar menjadi best practice. Anda bisa melihat bentuk komunikasi untuk menciptakan opinion leaders adalah ketika saudara melihat produk-produk yang ditawarkan oleh figur publik. Kopi luwak ditawarkan oleh Hotman Paris Hutapea. Padahal Hotman Paris bukan artis, tapi Hotman Paris tokoh lawyer, tokoh hukum yang punya penghasilan besar, punya pengikut yang besar, sehingga dia sebagai best figure atau public figure yang bagus untuk menawarkan produk kita. Anda lihat bentuk sampo yang ditawarkan oleh salah satu artis, Anggun C. Sasmi. Dia penyanyi rock, dia akan membangun pengikutnya banyak dan segala macam. Nah, menciptakan opinion leaders ini penting dalam rangka apa? Agar menjadi best practice. Orang-orang akan mengikuti contoh baik ini. Hotman Paris kok minumnya white coffee. Dia orang terkenal, dia orang duitnya banyak, dia lawyers terkenal. Mungkin orang-orang lain juga akan mengikuti minum white coffee punyanya Hotman Paris. Meskipun white coffee macamnya banyak. Langkah yang ketiga adalah bekerja kolektif melalui public figure agar mempunyai pengaruh yang kuat.
Ini banyak sekali dilakukan. Misalnya kalau saudara melihat ada produk-produk tertentu yang ketika memasarkan dalam satu event menggunakan artis. Ini bentuk kerja kolektif. Saya pernah dengan Sido Muncul yang ada di Semarang itu, ketika kami melakukan kerjasama dengan kelompok petani empon-empon atau petani produsen bahan baku untuk jamu Sido Muncul, dari pihak Sido Muncul ke kampung, ke desa di lereng Gunung Lawu sana membawa artis. Kalau tidak salah waktu itu yang sekarang jadi DPR itu Diah Pitaloka waktu itu tidak salah. Karena apa? Publik figur ini, wah, orang-orang desa ini bisa biasanya lihatnya di TV dengan sinetron, sekarang bisa melihat mereka berdatangan. Ini salah satu bentuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Oh, Sido Muncul jualannya jamu, produk-produk herbal, membawa artis sampai ke petani. Kemudian yang keempat, ini bukan figur ya, publik figur. Salah ketik ini yang nomor 4 ini, memilih publik figur yang mempunyai pengaruh besar dalam komunikasi sosial. Bukan figur, publik figur. Langkah-langkah dalam membangun komunikasi, mendorong bagaimana saluran komunikasi bisa berhasil. 1, 2, 3, 4 ini akan berkaitan dengan bagaimana ketika melihat evaluasinya, ketika kita melihat potensinya dan aktivitas dalam melakukan komunikasi pemasaran. Itu rekan-rekan kaitannya dengan kita membicarakan tentang materi pokok bahasan tentang komunikasi pemasaran. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kami akhiri pada pertemuan ini, monggo. Ada yang ditanyakan rekan-rekan guru semuanya? Kalau tidak ada, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa komunikasi pemasaran diperlukan guna membangun relasi yang baik antara perusahaan dengan konsumen atau pelanggan, antara produsen dengan konsumen. Nah, komunikasi dalam membangun hubungan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan memakai alat-alat yang digunakan. Bentuk komunikasi yang dilakukan misalnya dengan mendatangkan event-event tertentu, dengan merekrut publik figur, dengan mengajak sentral publiknya di situ, dengan harapan kalau kita mengajak sentral figurnya, nanti komunitas lingkungannya di sekitar akan ikut. Kalau produk Saudara bisa lihat, produk-produk yang membangun komunikasi dengan sentral figur ataupun publik figur, masyarakat akan mengikuti. Harapannya semakin maju perusahaan, komunikasi juga semakin maju. Alat-alat yang digunakan juga semakin beraneka-ragam. Tujuan daripada komunikasi pemasaran adalah bagaimana membangun hubungan yang baik, hubungan dua arah antara produsen dan konsumen, dengan harapan produk yang dijual dapat memenuhi kebutuhan ataupun keinginan daripada konsumen. Hakikat dari pemasaran itu adalah bagaimana memberikan konsumen puas, customer satisfaction. Kalau konsumen merasa puas, mereka akan bercerita dengan teman-teman, mereka akan bercerita dengan keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain. Akhirnya terjadi pembelian, dan itulah sukses daripada pemasaran. Begitu rekan-rekan pemangkumnya, untuk pembahasan pada kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang komunikasi pemasaran.
Sebelum kami akhiri, setiap akhir pertemuan kami adakan evaluasi dan bahan diskusi. Harapan kami bisa diskusikan untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya maupun untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain, tidak harus dikumpulkan karena perkuliahan kita perkuliahan lewat daring, sehingga setiap akhir materi pembahasan kami berikan soal dengan harapan saudara bisa mengevaluasi sendiri. Sebelum kami tutup, kami berikan kesempatan sekali lagi. Kalau ada yang ditanyakan silakan, monggo. Kami beri waktu. Ayo, ada yang tanyakan dia? Tidak ada, nggih? Kalau tidak, kami kira cukup sekian untuk pertemuan pada kali ini. Pembahasan tentang komunikasi pemasaran. Kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi, atas kerjasama dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.